berharap kepastian. Mungkin inilah saatnya mengistirahatkan hati dari cinta yang salah. Hai guys, welcome back in my YouTube channel. Seperti biasanya, sebelum kita review beberapa video, kita pantun dulu. Dengerin. Pohon durian, pohon nangka sama-sama berkelana. Kamu dan dia sama-sama ku sayang. Alright guys, seperti biasanya lagi sebelum kita melanjutkan untuk review videonya, sebelum kita memulai, kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Apa itu? Subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Alright guys, thank you so much. Dan sekarang saya mau review video tentang ini. Sudah? Nah, pasti di sini kita akan sedikit sedih ya. Mari kita sedih. Mari kita juga menggalau. Mari juga kita ketawa. Nah, di sini kenapa saya katakan waktu sometimes kita galau, sedih, dan ketawa, karena ada beberapa yang aneh-aneh saja, ada-ada aja gitu ya. Jadi coba kita sekarang review tentang ini. Kita mulai ya. Number 1. Ternyata benar. Hati ini akan terjadi lebih tenang jika kita mengikhlaskannya. Ya memang benar. Hanya itu, mengikhlaskan. Kalau terus bertahan, sedangkan itu udah nggak pasti, ataupun bertahan tapi udah jelas-jelas dia menolak kamu, ya udah, you makan hati. Jadi memang harus ikhlaskan. Mewakili perasaan lagi nih. Baru tahu kalau aku hanya bagian dari dunia mayamu, dan aku selalu menganggap serius perasaanku, dan bahkan selalu memaksakan kehendakku, padahal keberadaanku takkan pernah ada artinya, dan memilikimu adalah keinginanku saja. Ini namanya cinta sebelah tangan deh. Jadi kita kayaknya mengagumi, mencintai, tapi tak terbalaskan. Itulah yang paling menyakitkan. Ketika kita hanya mengharapkan seseorang, pengen banget memiliki dia, tapi ternyata you will get nothing. Kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Mungkin dia milih seseorang, suami orang, istri orang. Kamunya aja yang ngaco ya. Sedang ada di fase, nih dia, didengarin ya. Sedang ada di fase mulai belajar menerima kenyataan, sekalipun itu hal yang menyakitkan. Tidak pernah berhenti meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi adalah takdir terbaik. Selalu berprasangka baik kalau rencana Allah lebih manis dari apa yang kita duga. Selalu berprasangka baik kalau rencana Allah lebih manis dari apa yang kita duga. Jadi harus menerima kenyataan. Kalau nggak terima kenyataan, lu nggak bisa aman coy. Lu nggak akan feel damai, nggak akan rasa damai. You got nothing gitu ya. You tidak ada di fase comfortable, kenyamanan gitu. Ya, jadi everything itu kita harus belajar menerima kenyataan juga. Kita jangan kayak memaksakan, terus kayak kenapa dan kenapa itu. Karena kalau kayak gitu kenapa ya kenapa terus. Kayak gitu yang terjadi. Belajarlah memahami keadaan. That's it. Menurut aku ya. Loh, kok gambar kucing? Oke, kita. Sepertinya aku terlalu berharap lebih denganmu hingga aku lupa ada dia yang selalu di hatimu. Siap. Sepertinya aku terlalu berharap lebih denganmu sehingga aku lupa ada dia yang selalu di hati kamu. Jadi udah galau ditambah kucingnya jadi lucu. Karena yang ada kamar kucing, guys. Jadi kucing ada di dalamnya. Oke, jadi sometimes kita lupa. Kalau misalnya kita terlalu berharap seseorang ya, dan ya bukan hanya satu orang yang mengalami demikian. Semua orang hampir punya experience tentang mencintai atau mengharapkan orang lain itu walaupun nggak pernah bisa didapatkan. Ya hanya di khayalan, di mimpi doang deh gitu ya. Lagi di pantai guys, lagi galau. Mulai saat ini, aku hanya ingin bersikap bagaimana seharusnya, tanpa harus membiarkan diri terluka, hanya demi menjaga perasaan orang lain. Jujur, hati ini juga butuh dihargai, bukan terus memaklumi mereka yang tak pernah mengerti.
That's it. Aku setuju. Oke, mulai saya tidak hanya ingin bersikap bagaimana seharusnya. Ya, sekarang kita ini harus bersikap guys. Kalau kita nggak bisa mengambil sikap, susah. Jangan terlalu galau, jangan terlalu ribet dengan perasaan. Udah nggak zamannya, susah itu, udah nggak zamannya kayak gitu-gitu lagi. Saatnya zamannya berkarya aja. Seandainya skenario hidup bisa kubaca terlebih dahulu, sudah kupastikan akan kuhapus sebagian cerita yang tak ingin aku perankan. Nah ini nih, kalau kayak gitu maka nggak ada yang namanya korban-korban kayak kamu. Jadi karena kita nggak ngerti skenario nya dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, that's why banyak korban. Sekarang udah nggak mau nuntut apapun ke kamu. Iya, kamu mau ngabarin atau enggak tuh terserah kamu. Asik. Kamu mau jadiin aku prioritas atau enggak juga terserah kamu. Yang pasti aku nggak mau ngemis perhatian dan waktu kamu lagi. Sekarang aku semacam udah ada di level it's okay, nggak apa-apa. Jadi dia sekarang udah menyerah guys, udah menyerah sama pasangannya yang sudah nggak peduli lagi. Sekarang dia nggak mau nuntut apa-apa, ya udah yuk perhatian atau enggak, oke, yuk kabarin enggak, it's okay. Aku udah ada di fase it's okay, nggak apa-apa. Lama-lama hilang guys. Hubungan yang dibiarin kayak gitu lama-lama lost. Harus diobati, menurut aku. Next, aku bangga sama diri aku sendiri. Sakit mana yang gak pernah aku rasain tentang keluarga, percintaan, pertemanan, kekecewaan, pengkhianatan, semua udah aku rasain. Wow, tapi mentalku udah dihajar habis-habisan sama keadaan. Masih kuat sampai hari ini. Itu yang kamu syukuri. Kamu bisa melewati proses-proses itu dengan baik, sehingga sampai saat ini kamu udah, kayaknya aku rasa orang-orang kayak gitu udah mentalnya kuat dan udah kuat menghadapi dunia ini, udah gak peduli lagi, udah gak khawatir lagi kegoncangan dunia ini gitu ya, kalau menurut aku. Dan itu it's okay, it's fine, dan aku bangga kayak gituan guys. Rasanya capek banget. Oh, kenapa nih ceritanya? Pengen istirahat, pengen ngerasain bahagia juga kayak orang-orang. Tapi meskipun gitu, aku gak pernah ada niat buat menyerah. Rasanya capek banget. Dia udah mengeluh guys, dia udah ada di fase ngeluh. Rasanya udah capek gitu ya, pengen juga bahagia seperti orang lain, tapi udahlah. Walaupun demikian aku nggak akan nyerah. That's good. Itu proses hidup guys. Kita tetap mengalami yang namanya proses yang kayak, aduh, kenapa sih? Ya gitu kan. Tapi kuncinya jangan pernah nyerah, karena ada juga waktunya atau ada juga nanti fasenya di mana kita menikmatinya. So, keep spirit selalu ya, semangat selalu. Ternyata bener ya, mau sedekat apapun kita, semua akan lost kontak hanya menjadi penonton story. Dan kembali menjadi asing pada waktunya. That's true. Itu benar banget. Aku juga kayak gitu. Dulu aku sama sahabat aku kayak dunia itu milik kita, yang lain itu penumpang. Kalau ketemu itu di mana atau di tempat di mana lah makan bareng atau apa ya, ketemu itu udah ngakak di mana-mana, ceritanya itu udah aduh heboh banget, dan yang lain itu cuma penumpang gitu ya. Semuanya nggak tahu dari mana sumber ceritanya, dari segala sisi ada sumber cerita guys, dan itu ngeri banget, happy banget gitu ngikutin itu. Dan I'm so happy about that ya. Sekarang kita udah lost kontak. Ya, palingan lihat kalau kita lihat di medsos, oh gitu, segitu aja, gitu aja. Karena sekarang kayak feeling on each other tuh udah mulai hilang karena sibuk, udah berkeluarga, pekerjaan juga, and many kinds. Ya, alright. Aku tipe orang yang kalau sudah sakit hati dan malas sama orang, aku akan lebih banyak diam. Tidak peduli siapapun dia, jadi jangan bertanya-tanya kenapa aku berubah. Coba tanyakan pada dirimu sendiri seberapa jahatnya kamu merubahku. Jadi dia menuntut di endingnya itu kayak you mengubah I gitu ya, you mengubah I menjadi pribadi yang bukan I sesungguhnya gitu. Sebenarnya ini hanya secara puitis saja sih aku pikir ya, karena sesungguhnya kita itu berubah atau enggak itu adalah option. It means kita yang pilih, kita mau berubah atau enggak itu pilihan kita. Mau jadi orang jahat, orang baik, mau jadi orang pendiam atau menjadi orang yang semangat, itu adalah pilihan kita guys. Itu nggak bisa ditentukan orang lain, nggak bisa ditentukan orang lain, aku pikir kayak gitu ya. Jadi karena ini puitis ya, oke, fine-fine aja gitu. Tapi untuk berubah itu jangan orang lain mengubah kita, kita yang ubah diri kita kalau kita mau berubah gitu. That's it. Oke, go on. Kita mau apa lagi nih? Ada hati yang selalu diperjuangkan, asik.
Tetapi banyak hati lain yang tersakiti dikarenakan hati yang bukan untuk kita, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Oh, sekarang aku mengerti. Aku ada hati yang selalu diperjuangkan, tapi banyak hati lain yang tersakiti dikarenakan hati yang bukan untuk kita, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Jadi kita sekarang lagi memperjuangkan hati orang lain, taunya juga ada orang lain nih yang suka sama yang menyukai ini, lalu akhirnya kita menyakiti orang lain gitu. Padahal kita nggak sadar sebenarnya hati ini juga bukan milik kita, milik orang lain, tapi kita terus kayak dekatin terus, pepet terus, ya dekatin terus ya, kita terus dekatin dan taunya menyakiti atau melukai hati orang. Sebenarnya baru paham aku dari tadi aku baca. Next. Pelan-pelan sayang. Dia berjanji namun dia lupa dengan janjinya ketika sudah menemukan sumber bahagia baru. Yeah, of course. Many people like that. How you like that? Bukan itu. Banyak orang kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya udah happy, pastinya akan lupa dengan janji-janjinya. Apalagi kalau misalnya kamu adalah yang pertama dan terakhir dalam hidup aku tak bisa hidup tanpa kamu. Buktinya pas dia udah menikah sama Rali, pas hidup-hidup aja. Dia gak ada mati, tapi katanya tadi aku gak bisa hidup tanpa kamu. Buaya. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Jadi banyak yang kayak gituan, banyak banget. Jadi yang kasih story ini pasti pengalamannya ini. The last one, video terakhir. Aku ingin bertanya. Kamu mau nanya ya? Kamu nanya. Mana yang lebih melelahkan? Kaki yang terus berlari atau hati yang terus berharap kepastian? Mungkin inilah saatnya mengistirahatkan hati dari cinta yang salah. Ya, artinya mengharapkan sesuatu yang tidak pasti itu adalah hal yang paling tidak enak. Nggak enak banget guys mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Jadi hal yang dilakukan adalah we have to ikhlaskan segala sesuatu. Kalau kita udah tahu itu nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan. Karena semakin kita memaksakan itu semakin tidak ada faedahnya, nggak ada faedahnya buat kita gitu. Kita semakin memaksakan keadaan itu nggak akan pernah ada perubahan kalau memang dianya aja udah nggak menghargai kita, udah nggak ada responnya ke kita, udah give up, menyerah saja. Ada yang lain yang sedang menanti kamu. Itu dia. Alright guys, itu saja tentang hari ini, tentang video story WA. Jadi kalau misalnya ada lagi yang pengen kita kepoin atau pengen kita bahas, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tag aku dan aku akan review. Alright guys, thank you dan jangan lupa untuk support selalu YouTube aku ini. Support, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Biarlah aku bersemangat buat konten lagi, guys. Ya, biar aku tetap semangat bikin konten. And see you to the next video. Bye.